Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Para mahasiswa di Fakultas Ekonomi Syariah semester 6A dan 6B. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya di sosialisasi RPKPS sedikit ya menyinggung ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini, mulai dari pengadaan, kemudian pengintegrasian karyawan, pengembangan karyawan, kemudian sampai dengan pemberhentian karyawan. Nanti kita akan bahas ya. Hari ini ruang lingkup di mata kuliah manajemen sumber daya insani dan kenapa kalian harus mempelajari MSDI ini. Memang hal ini kaitannya adalah penting untuk kalian ya, karena outcome-nya kalian adalah nanti secara personal bisa ke community leader, ada yang bisa ke karyawan juga, ataupun ada yang jadi pengusaha. Itu nanti fokusnya yang menentukan kalian sendiri gitu ya. Tapi ini bagian daripada teori yang nantinya ini bekal untuk kalian, ini untuk menggali potensi kalian juga di dalam organisasi, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin ya. Kemudian kenapa kalian juga harus mempelajari MSDM ini? Tentunya ini sebagai makhluk sosial yang unik ya, yang harus menjadi fokus perhatian terhadap keinginan atau wants, kemudian kebutuhannya atau needs, dan yang harus dipenuhi. Kemudian organisasi itu ya, itu adalah kumpulan orang-orang kesuksesan ya, orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan tujuan organisasi yang dicapai. Berarti antara atasan, level manager, kemudian dengan bawahan harus sesuai visi misi, karena di dalamnya ada hal-hal yang memang perlu dikerjakan bersama dalam satu teamwork gitu ya. Kalau misalkan kalian yang sudah pengalaman di dalam sebuah organisasi, tentunya kalian tahu gitu ya, tahu misalkan dalam sebuah organisasi internal IAID ada satu tujuan yang ingin dicapai. Berarti di dalam meniti tujuan yang ingin dicapai itu ada proses yang dilaksanakannya, itu harus satu frekuensi dengan kabit-kabitnya biasanya kalau di dalam organisasi internal itu. Nah, di sini kita akan melihat dulu sejarah daripada sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat di slide pertama, ini ada evolusi MSDM ya, ada 4 tahap perkembangan penting dimulai tahun 1960-an sampai dengan 1990-an. Ya, ada 4 tahap ya. Yang pertama itu pemeliharaan file personalia, jadi lebih fokus di dalam administrasi personalianya. Kemudian tahap 2 ke akuntabilitas pemerintah, tahap ketiga akuntabilitas organisasional. Kemudian yang terakhir keterlibatan strategik ya, itu tahapan evolusi MSDM. Nah, kalau kita lihat sekitar kalau nggak salah 25 tahun yang lalu ya, sebagian besar karyawan ini kebanyakan di perusahaan Indonesia kan masih merupakan alat ya, yang bisa disingkirkan setelah kegunaannya itu berakhir. Itu sejarahnya, sejarah dulu. Jadi paradigma bahwa nilai manusia itu dapat terus berkembang, nah itu nilainya tak terbatas, jadi merupakan breakthrough-nya yang menciptakan sangat banyak kemajuan bagi perusahaan yang ngerti dan mengadopsi paradigma baru. Nah, kita perlu paham juga, buat kalian juga harus paham mengenai sejarah SDM ini dari zaman kegelapan sampai dengan hari ini. Kalau mengenal perjalanan ini kan akan mencegah bagaimana melakukan kesalahan yang sama, dan bahkan mungkin dapat membawa karyawan mengintip ke masa yang depan. Nah, orang bilang sejarah itu berulang, tetapi sejarah sumber daya manusia itu tidak akan berulang. Jadi yang harus punya itu one way tiketnya untuk perkembangan SDM, dan one way itu hanya ke depan, jadi visioner ya. Nah, kalau melihat dari tahapan yang pertama ini, tahapan tentang personalia ini, pemeliharaan file personalia gitu ya. Kalau di dalam tahapan file personalia ini, karyawan itu kan pada dasarnya tidak senang bekerja ya, sehingga perlu diawasi agar
pekerjaannya itu baik dilaksanakannya. Nah, karyawan ini kan bukan budak ya, tapi masih merupakan biaya yang harus dikendalikan. Jadi semakin murah seorang karyawan itu semakin baik. Nah, itu pada tahap pemeliharaan file personalia di awal tahun 1960-an. Kemudian kita masuk di tahap yang kedua, yaitu tahap akuntabilitas pemerintah, masuk ke manajemen personalianya. Ini lebih kepada keahlian fungsional SDM sudah terlihat ini. Ya, jadi keahlian fungsional itu maksudnya sudah dilibatkan ya job oriented, kemudian spesifikasi spesifikasi jabatan, kemudian pekerjaan dan yang lainnya sudah mulai terlihat. Kemudian di tahapan yang ketiga itu akuntabilitas organisasional itu, nah ini sudah berbicara tentang strategi SDM. Jadi udah menjadi partner strategi gitu ya, bukan dilihat manusia itu sebagai alat gitu yang disuruh-suruh untuk fotokopi bahan misalkan seperti itu. Ya memang manusia itu aset organisasi, tapi tidak serta-merta pimpinan itu memperlakukan manusia dengan tidak tidak semestinya gitu, karena manusia juga mempunyai perasaan gitu ya. Ada yang karyawan keluar dari perusahaan itu karena dia tidak betah dengan situasi lingkungan di perusahaan itu sendiri, karena dicuekin, biasanya kebanyakan dicuekin dengan teman-temannya. Itu bagian-bagian daripada kasus kenapa karyawan-karyawan banyak keluar dari perusahaan. Kemudian di luar dari itu juga lebih banyak gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan keluar dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu tentang keterlibatan strategik, berarti sudah berbicara tentang manajemen sumber daya manusia lebih luas lagi, lebih universal lagi. Jadi lebih ada divisi-divisi yang terkait dengan human resource outside ataupun in-nya. Jadi pada intinya kalau di dalam tahap yang keempat ini, pemimpin ini dengan pendekatan percaya bahwa manusia itu senang bekerja dan senang bertanggung jawab. Jadi yang harus dilakukan oleh organisasi itu adalah bagaimana menciptakan suasana yang akan membuat para karyawan itu memberikan usaha yang maksimal. Jadi konsep yang sangat meluas di sini adalah biasa ya, dasarnya itu the right man in the right place. Jadi menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya, dan bagaimana menempatkan manusia sesuai dengan tugasnya gitu. Kebanyakan kasusnya karyawan yang keluar karena tidak sesuai dengan kompetensi pekerjaannya. Dia ahlinya di bidang keuangan, kemudian ditempatkan misalkan di marketing ataupun di bagian manajemennya, dia kan tidak sesuai dengan apa yang dia kuasai. Nah, itu kebanyakan kasus-kasus banyak seperti itu. Kemudian solusinya bagaimana? Ini bagian tugas daripada HRD, Human Resource Departmentnya. Ada departemen khusus yang nantinya menyeleksi karyawan-karyawan memang dia kompetensinya di bagian misalkan keuangan ataupun marketing ataupun di lapangannya. Itu bagian HRD melihat potensi-potensi karyawan yang memang ahli di bidang tertentu. Jadi itu bagian HRD. Kemudian HRD juga harus orang asli orang Indonesia, nggak boleh diisi oleh orang asing, itu HRD itu. Kemudian kita lanjut di slide kedua, bahwa hakikat manusia, kita harus melihat dulu hakikat manusia. Kenapa sekarang itu MSDI ya, bukan manusia? Kalau secara fisik ya, fisik itu kan sama ya, manusia ya, dia yang mempunyai mata, dia yang mempunyai kepala ataupun tangan secara fisik lengkap. Tapi insaninya itu adalah bagian yang ada di dalam tubuh. Kalau manusia itu 3 dimensionalnya ya, dia yang mempunyai dagingnya, tangannya, kepalanya. Tapi kalau insani itu adalah bagian yang ada di dalam fisik tersebut, yaitu 3 sarana, mata, hati, dan telinga.
Makanya kalau dilihat hakikat daripada manusia di sini, kalau dilihat dari sisi ilmu filsafat dan biologi, bahwa al insanu hayawan natik, ya, bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal. Kemudian man is an animal being, manusia itu adalah binatang. Nah, hakikat berarti kan kalau berbicara hakikat itu adalah intisari, ya, atau dasar, ya, kenyataan yang sebenarnya. Berarti melihat intisari daripada manusia, dasar daripada manusia. Kalau dalam ilmu mantik atau logik, ya, manusia itu kan disebut dengan al insanu hayawan natik. Jadi manusia adalah binatang yang berpikir. Nah, natik ini kan sama dengan berkata-kata atau artinya itu mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pikirannya. Jadi sebagai binatang yang berpikir, manusia itu kan berbeda dengan hewan. Walau pada dasarnya, ya, dasarnya itu fungsi tubuh dan fisiologis manusia itu tidak berbeda dengan hewan. Namun yang hewan ini kan lebih mengandalkan fungsi-fungsi kebinatangannya kan, seperti naluri, pola tingkah laku yang khas, kemudian yang pada gilirannya fungsi kebinatangan itu juga ditentukan oleh struktur susunan saraf bawaan. Jadi semakin tinggi tingkat perkembangan binatang, jadi semakin fleksibel pola-pola tindakan dan semakin kurang pelengkap penyesuaian strukturalnya. Itu yang harus dilakukan pada saat lahirnya itu. Nah, beda gitu loh, ya, sifat bawaannya. Memang manusia yang membedakannya itu adalah akal dengan hewan itu. Tapi kalau manusia tidak menggunakan akalnya juga, itu di dalam Al-Quran ayat Al-A'raf 179 juga dikatakan itu dikatakan binatang ternak atau lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau kita bacakan dalam surat Al-A'raf itu yang bunyinya itu tentang walaqad darokna, ya. Bapak bacakan artinya, dan sungguh kami jadikan kebanyakan isi neraka jahanam itu di dalamnya ada jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian dia mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayatnya Allah. Mereka itu seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Jadi kalau dalam matan Arabnya balhum adol, ya, ulaika humul ghafilun, mereka lebih sesat. Jadi ya jangan sampai kita tidak menggunakan akalnya. Kalau dalam sebuah sistem yang fitrah itu kan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sistem kebenaran itu sudah sistem yang fitrah. Jadi manusia itu secara hakikatnya dia berjalan di muka bumi itu harus selalu menggunakan akalnya. Itu yang membedakan dengan binatang. Kalau misalkan kita tidak introspeksi, tidak evaluasi diri, itu sama. Ya seperti itulah kondisinya, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi ekonomi, itu dikatakan man is an economic being. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang berekonomi, gitu ya. Karena manusia itu sebagai makhluk ekonomi, maksudnya dia butuh kehidupannya sehari-hari, kebutuhan hidupnya itu terbagi produksi, gitu ya, konsumsi sama distribusi. Sandang, pangan, dan papan itu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Kita butuh baju, kemudian butuh minum, butuh makan, butuh rumah untuk kita tinggal, ya, butuh motor untuk bepergian, ya. Kemudian dari sisi sosial dikatakan man is social being. Manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri, dia adalah makhluk yang membutuhkan pihak lain. Jadi nggak bisa, itu sudah azwaj, ya, sudah berkesepasangan, itu sudah fitrahnya. Jadi ketika kalian mempunyai masalah, kemudian kalian bingung masalah ini mau saya ceritakan ke siapa, biasanya kalian galau itu
akan pergi ke teman yang terdekat untuk men-sharekan saya mempunyai masalah ini ya, jadi gimana solusinya agar saya tidak galau lagi. Nah, itulah bagian daripada fitrah kalian tidak bisa, jadi tidak bisa hidup sendiri. Kalian harus sebagai makhluk sosial, kalian membutuhkan orang lain. Kita hidup dengan masyarakat. Jadi tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannasnya juga. Nah, kemudian kita lanjut di slide yang ketiga, bahwa yang namanya manusia ya, manusia ini sebagai faktor sentral di dalam sebuah organisasi ya. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi ini dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi teamwork, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kalau misalkan bekerja sendiri, tentunya capaian yang ingin dicapai, goalnya ya tercapai ya. Kalau misalkan kita teamwork, cepet gitu lah, program-program itu pasti terrealisasi, pasti terlaksana, dan evaluasinya juga enak kalau bareng-bareng. Kalau kalian sendiri-sendiri sulit gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam sebuah sistem ataupun dalam sebuah organisasi tidak ada rulesnya ya, tentunya kan itu akan sulit ya. Bagaimana menjadi sumber daya yang berkualitas ini juga kalian harus harus terlalu berpikir gitu ya, berpikir, gunakan akalnya. Karena kenapa dalam Al-Quran juga selalu Allah memberikan perintah untuk afala ta'qilun gitu ya, untuk selalu manusia itu menggunakan akalnya gitu ya. Kalau kita melihat di dalam surat 3, ini surat ketiga ya, Ali Imran kalau nggak salah, ayat 190 sampai 191, di situ dikatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Berarti ulil albab itu orang yang selalu berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ada perbaikan ya. Ini bukan surat Al-Imran ya, surat Al-Imran. Kalau surat Al-Imran ayat 190 itu yang mengatakan inna fi khalqis samawati wa ard ya. Ini bukan surat Al-Imran. Bapak lupa lagi ya, nanti bisa dicari di Google-nya. Kemudian di sini bahwa untuk menjadi seorang manusia ataupun nanti outcome-nya kalian sudah lulus di IAID, tentunya kan itu bagian proses nanti perusahaan-perusahaan itu melihat gitu ya, melihat dari IAID ada potensi-potensi yang luar biasa gitu ya. Makanya di dalam PPL biasanya jangan sampai lepas komunikasi dengan kemarin kalian PPL di mana gitu ya. Jadi lebih bagusnya kalian membangun jaringan kembali dengan orang yang belum kenal kalian. Nah, itu bisa nanti tujuannya untuk kalian bisa direkrut di perusahaan ataupun di BRI, atau sekarang banyak angkatan kakak kelas kalian yang sudah direkrut oleh BRI ya. Kemudian yang di depan bank, yang di depan yang dekat di alun-alun itu juga ada 2 orang, Rohimat sama siapa ya, Dadan kalau nggak salah. Jadi persiapannya hari ini gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya, karena ini adalah bagian nanti kalian masuk diserap oleh pasar industri. Berarti kalian harus belajar, studi dulu. Jadi belajar itu juga harus benar-benar niat karena Allah, bukan karena pengen sesuatu di luar niat itu kalian tetapkan. Kalau di luar dari konteks itu, kalian mau nggak mau pasti kejadiannya ya tidak akan sesuai yang diharapkan lah gitu ya. Jadi niatnya karena Allah, niat karena Allah tuh kalian benar-benar pure ya, original gitu ya, asli pengen mendapatkan ilmu, karena outcome-nya nanti saya akan
direkrut gitu ya oleh siapa saja itu, perusahaan manapun ataupun di lembaga manapun. Jadi niat karena Allah untuk menimba ilmu. Karena sebelum kamu mengamalkan ilmu itu prosesnya nanti gitu ya, untuk mendapatkan pelajaran ataupun hikmah itu nanti prosesnya, nggak sekarang, tapi bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu ya. Jadi ya sekarang dengarkan saja. Jadi 140 gitu SKS yang dimasukkan ke dalam otak kalian, berbagai mata kuliah apapun itu, pasti bingung, pasti berapa persen yang masuk di dalam otak kalian. Tapi hikmahnya itu, pelajarannya itu ya bisa kalian dapatkan setelah nanti lulus ataupun ya setelah kalian nanti bekerja. Itu hikmahnya, itu pembelajarannya. Nah, kita lihat dalam pengelolaan sumber daya manusia itu bahwa SDM ini salah satu aspek yang gak kalah penting ya untuk dikelola para wirausahaan, yaitu SDM yang dimilikinya. Berarti butuh karyawan-karyawan yang mempunyai potensinya ya di bidang masing-masing gitu ya. Karena manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha, dan itu perlu dikelola secara profesional ya. Kemudian kita lihat pengertian manajemen SDM ya, banyak sekali menurut tokoh-tokoh Mondi, kemudian Werder dan Davis, kemudian menurut Schuller dan Jackson terkait dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi jangan dianggap sepele dengan teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh gitu ya, karena itu bagian daripada ilmu juga ya, walaupun ini teori, jadi kalian bisa memahaminya gitu lah. Tidak usah dihafal tapi pahami aja. Ini MSDM ini menurut Mondi bahwa MSDM ini bagian dari pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian menurut Werden dan Davis dikatakan ini meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian menurut Schuller dan Jackson bahwa SDM ini adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Berarti kalau dilihat dari 3 pengertian ini sebenarnya harus ada sinkronisasi gitu lah antara apa yang dibutuhkan oleh perusahaan melihat dengan karyawan yang sesuai dengan kompetensinya. Tentunya perusahaan nggak mau gitu ya, nggak mau merekrut yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi kayak penggemblengannya itu di Human Resource Department itu sangat ketat sekali biasanya. Ya, sangat ketat sekali. Jadi Bapak dulu waktu di Jogja juga pengen mencoba masuk di bank gitu. Banyak gagal karena tahapan-tahapannya sampai 6 sampai 7 gitu ya. Jadi tidak cukup di interview lolos, tapi ada tahapan lain yang memang itu bagian dari untuk meningkatkan kualitas diri karyawan dengan pelatihan dan pengembangan diri dengan materi-materi yang diberikan oleh perusahaan masing-masing kayak gitu. Kemudian kalau lihat dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini secara holistik, bahwa skupnya ini ada 3 poin sebenarnya di dalam memahami MSDI ini. Yang pertama itu pengadaan SDM, kemudian pengembangan SDM, dan yang ketiga itu pemeliharaan SDM ya. Nah, di dalam skup pengadaan SDM itu fungsi operasional pengadaan, kemudian subfungsi operasionalnya itu bagian ada perencanaan, kemudian penarikan, seleksi, penempatan, dan pembekalan. Jadi ini ya, jadi tahapan-tahapan ini yang harus dipahami oleh HRD, Human Resource Department-nya. Kalau misalkan lolos tidak sesuai dengan skup pengadaan ini, tentunya kan ya pasti ada juga sih gitu. Ada juga yang kalau misalkan teman dekat gitu, kadang tidak profesional juga perusahaannya gitu, tidak melewati sistem interview juga, tapi karena ada kenalan orang dalam langsung diterima kayak gitu. Sebenarnya itu sudah menyalahi aturan daripada dokumen
MSDI ya. Kemudian yang B-nya pengembangan SDM-nya, fungsi operasionalnya pengembangan, kemudian subfungsi operasionalnya itu pendidikan dan pelatihan. Nah, ini kalau sudah diterima karyawannya, kalian diterima di sebuah perusahaan dan kalian akan digembleng ya, akan diberikan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan karir. Kemudian pemeliharaan SDM ini ketika kalian sudah masuk, sudah taken kontrak istilahnya ya. Jadi ini bagian skup pemeliharaan SDM. Udah berbicara tentang kompensasi, integrasi, dilihat etos kerja kalian di perusahaan, apakah baik atau buruk. Ada analisa jabatan juga di sini ya. Sampai dengan PHK. PHK ini bisa pemberhentian kerjanya karena bisa ada yang meninggal ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian instrumen MSDM ini nanti ada analisis jabatan, kemudian penilaian prestasi kerja dan evaluasi jabatan. Nanti ini prosesnya di dalam pengembangan karyawan, biasanya ada analisis jabatan. Dianalisa oleh head officer-nya, biasanya pimpinan yang tertinggi. Ya. Kemudian ini hubungan analisis jabatan dengan fungsi operasional MSDM. Ada lingkup-lingkup yang tadi sudah dikatakan, skupnya, lingkup pengadaan, kemudian lingkup pengembangan dan lingkup pemeliharaan. Ini hubungan analisis jabatan dengan fungsi operasional MSDM secara implementasi di sebuah organisasi. Jadi pasti melalui seleksi ya, seleksi, penarikan, pembekalan, kemudian penempatan. Pasti setiap perusahaan seperti itulah. Toh kalau misalkan ada perusahaan yang tidak mengimplementasikan skup-skup ini, memang itu perlu ditanyakan gitu ya. Perusahaan yang seperti itu kadang melewati jalur-jalur khusus, biasanya ya, jalur-jalur khusus yang ada ikatan secara kekeluargaan ataupun bagaimana akhirnya ditempatkan, tetapi ternyata secara kompetensi di luar ekspektasi seperti itu biasanya. Jadi yang ada ya rusak sistemnya kayak gitu, akhirnya tidak tidak sesuai dengan job spesifikasinya, job deskripsinya juga. Akhirnya ya seperti kejadian perusahaan Nokia gitu ya. Perusahaan Nokia kan awal-awal di tahun 2000 memang berjaya, tapi sampai sekarang bangkrut karena salah penempatan karyawan gitu ya. Makanya di awal tadi dikatakan the right man in the right place and the right man in the right job. Jadi menempatkan manusia itu sesuai dengan tempatnya, place, dan menempatkan manusia itu sesuai dengan jobnya, sesuai dengan pekerjaannya gitu loh, kompetensinya. Kalau di luar dari itu ya rusak sistemnya kayak gitu. Kemudian di sini kita akan melihat perbedaan MSDM dan manajemen personalia. Kalau MSDM itu dikaji secara makro, dan manajemen personalia ini dikaji secara mikro. Kemudian MSDM ini menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Kemudian manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Seperti di awal tadi ya, bahwa ruang lingkupnya lebih universal MSDM. Kalau dulu memang ada mata kuliah manajemen personalia, tapi secara isi sub-sub dari materi ini lebih kurang lengkap, makanya lebih sekarang kesini menjadi manajemen sumber daya manusia dan sampai manajemen sumber daya insani. Kemudian tujuan MSDM ini ada 4, ada tujuan untuk organisasionalnya seperti apa, fungsionalnya seperti apa, dan kemasyarakatan dan tujuan personalnya. Secara organisasional tentunya bagaimana memastikan bahwa karyawan itu bisa berkontribusi efektif ya dalam sebuah organisasi. Nah, Departemen SDM ini bisa membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Kemudian ada Departemen SDM yang hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi ini satu frekuensi sebenarnya kalau tujuan organisasional ini, karena antara atasan bawahan itu ya tentunya harus capaiannya, goalnya itu kan sama-sama ya, sama-sama ingin dicapai satu tujuan organisasi. Berarti visinya harus jelas, visi misinya harus jelas, dan
programnya harus jelas dan pergerakannya juga harus jelas. Jadi capaiannya akan dituju juga berhasil. Itu yang memang harus agak sulit juga, tapi memang perlu waktu untuk itu mendekatkan karyawan satu dengan karyawan lainnya. Sulit gitu ya. Untuk membuat teamwork di dalam sebuah organisasi itu sulit. Kadang banyak kejadian-kejadian yang susah diatur gitu kan, karena pengen kerja sendiri gitu. Makanya harus satu frekuensi. Kemudian kalau di dalam tujuan fungsionalnya, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Nah, sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, jangan asal-asalan. Dan itu harus skup-skupnya harus dilaksanakan secara tepat oleh HRD, dan itu juga harus dibentuk tim HRD-nya lebih dari 5 orang misalkan. Kemudian tujuan kemasyarakatannya bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi ada sikap yang ditimbulkan oleh seorang manusia ya, karena lingkupnya dengan masyarakat juga. Jadi itu harus diperlihatkan ya kepada masyarakat. Kemudian tujuan personalnya tentunya membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Ya, ini pengembangan diri ya. Pengembangan diri, kemudian kontribusi untuk organisasi juga, makanya ada manajemen waktu, manajemen diri juga, agar kalian memang perlu work breakdown strukturnya. Jadi butuh program-program yang akan dikawal, dilaksanakan itu dikawal dengan baik gitu. Jadi tujuan-tujuan secara pribadi sukses, kalian dilihat oleh atasan, kerjaan kalian bagus, itu juga akan mendorong kepada kalian memberikan kontribusi secara individual bagi organisasi. Kemudian tujuan personal para karyawan ini akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, seperti inilah ya, harus dipelihara, dipertahankan. Ya, dipelihara itu ya dijaga hubungannya, dipertahankan. Kalau misalkan berbuat kesalahan ya jangan langsung dipecat gitu ya. Kita lihat sampai 3 kali atau 4 kali gitu ya, dan kesalahan itu fatal atau tidak gitu. Biasanya kan kesalahan-kesalahan yang dilakukan karyawan biasanya tidak sesuai dengan target gitu ya, tapi itu kan bisa dievaluasi, bisa dirapatkan kembali dengan jajarannya, wasyawirhum fil amri. Jadi segala sesuatunya bisa terlaksana kok, bisa tercapai kalau dimusyawarahkan dengan baik. Dan juga itu harus dimotivasi karyawan. Kalau nggak dimotivasi, nggak ada reward, punishmentnya ya. Reward itu tidak hanya materi saja, tapi imaterialnya juga. Jadi dipuji kalau kerjaannya bagus, dipuji oleh atasannya, kamu bagus pekerjaannya, tolong tingkatkan lagi gitu ya. Itu bagian daripada motivasi. Nah, agar ya etos kerjanya nggak menurun gitu ya. Kemudian sumber daya inilah yang akan memberi makna pada ekonomi syariah dengan komitmen dan konsistensi mengaplikasikannya dalam kehidupan. Merekalah dengan membumikan ekonomi syariah yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Endingnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Mau kalian kerja di perusahaan manapun, bukan untuk diri sendiri gitu ya, tapi seperti Islam. Jadi rahmatan lil alamin, jadi memberikan kesejahteraan untuk alam semesta. Jadi kalian kerja di perusahaan juga nantinya adalah ilmu yang akan diberikan kepada masyarakat ya, seperti itu ya. Kemudian ini ada video
Oke, baik, seperti itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalkan belum ada yang paham, silahkan di grup saja ya, di grup ataupun langsung japri ke Bapak terkait dengan ruang lingkup mata kuliah manajemen sumber daya insani ini. Ya, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan 2 kali ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.